Bismillah, pada malam hari ini insya Allah kami akan menceritakan kisah hijrah kami dari NU hijrah ke manhaj salaf atau ke salafi ya. Jadi kalau ditanya tentang amalan-amalan NU, insya Allah kami faham ya. Bukan hanya belajar, tetapi kami mengajarkan kepada anak-anak santri kami ya. Jadi sekitar 30 tahun kami itu di NU dan usia kami sekarang 40 tahun. Jadi kurang lebih baru 10 tahun kami hijrah. Jadi kalau ditanya tentang amalan-amalan NU, ya insya Allah kami paham betul ya. Karena kami lama di NU bukan hanya belajar, tapi mengajar. Karena ketika usia kami 25 tahun, kami sudah mengajar ya. Kami sudah menjadi imam di satu masjid, kami juga mempunyai pengajian di sana, dan mengajarkan kepada anak-anak santri ya. Bagaimana bacaan tawasul, bacaan tahlil, bacaan Al-Barzanji, kemudian sifat 20 dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustadz kalau tidak paham tahlilan, jangan sok-sok membahas tahlilan. Antum keliru ya. Karena kami dari kecil belajar tahlilan. Bukan hanya belajar, mengajarkan juga bacaan-bacaan tahlilan. Ini bacaan tahlilan kematian, ini bacaan tawasul malam Jumat dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita akan ceritakan rinciannya. Agar nanti tidak ada tuduhan lagi. Jangan ada tuduhan mengatakan, Ustadz jangan ngaku-ngaku NU ya. Jadi ketika kami membahas tahlilan mereka menuduh juga kalau tidak tahu tahlilan jangan sok-sok membahas tahlilan. Sekarang kami ceritakan bahwa kami mantan pemain tahlilan dulu ya. Nah jadi kalau ditanya tentang amalan-amalan NU, jangankan amalan-amalan yang biasa ya, amalan yang aneh pun yang mungkin antum sekarang tidak pelajari. Kami dulu pelajari, dulu ketika kami belum hijrah, itu ada satu doa namanya doa nur buat ya. Itu membaca faidah-faidahnya itu luar biasa. Kalau dibaca pada malam Ahad akan menjadikan orang cinta. Kalau dibaca pada malam Jumat akan mendatangkan raja jin. Kalau dibacakan malam Kamis pada kunir atau kuning itu akan berubah menjadi emas. Kami praktekkan. Kami bacakan malam Jumat, kami bacakan malam Ahad, kami bacakan malam Kamis. Tapi semuanya gagal ternyata ya. Ketika kami bacakan malam Jumat yang disebutkan faidahnya akan mendatangkan raja jin, itu tidak ada raja jin yang datang. Justru kawan-kawan kami yang datang ngajak ngobor burung ya. Ketika kami juga bacakan pada malam Minggu yang di sana disebutkan faedahnya orang-orang akan menjadi cinta sama kita. Setelah kami baca ya tidak ada, biasa-biasa saja. Kemudian ketika kami bacakan doa tersebut pada malam Kamis, pada kunir yang katanya berubah menjadi emas, itu kami praktekkan itu dulu. Dan ketika ditanam ya sama saja tidak ada perubahan. Ya mungkin kalau doa itu benar, mungkin orang-orang banyak yang kaya sekarang. Dan lucunya dulu kami percaya saja. Sehingga doa nur buat yang begitu panjang itu kami dulu hafal ya. Dulu kami hafal, Allahumma di sultanil azim, wadil manil qadim, wadil wajil karim, walil kalimati tamati, wa da'amatil mustajabati, wa aqilil hasani wal husaini, min anfusil haqi wa ainul qudrati wa nazirina, wa ainil insi wal jini wa syayatin, dan seterusnya. Itu panjang sekali. Dulu kami hafalkan. Jadi jangankan pelajaran-pelajaran seperti bacaan tahlilan, Al-Barzanji, sifat 20 dan lain sebagainya, itu bacaan yang aneh-aneh pun seperti ini, seperti doa buat itu kami pelajari semua. Dan setelah dipraktekkan ternyata semuanya bohong, tidak ada yang berhasil ya. Atau mungkin kami harus puasa dulu ya. Kami tidak sampai, kalau sampai puasa kami tidak. Nah itu mungkin salah satu contoh saja. Jadi jangankan amalan-amalan yang biasa, amalan-amalan yang aneh pun kami pelajari. Apalagi amalan-amalan yang seperti bacaan tahlilan, itu kami hafal semua dulu. Bahkan ada sampai 4 jenis, 5 jenis. Bukan hanya belajar, kami ajarkan kepada anak-anak santri kami ya. Karena ketika usia kami 25 tahun, kami sudah punya santri, sudah jadi imam di satu masjid dan sudah punya pengajian. Makanya kami ajarkan tuh bacaan-bacaan tahlilan dari mulai bacaan ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. Itu kami hafal semua. Kemudian summa ila arwahi Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali. Kemudian summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina syai'un lillahi lahumul Fatihah. Itu kami ajarkan kepada anak-anak. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz kalau tidak tahu tahlilan jangan sok-sok membahas tahlilan. Antum keliru ya. Kami dulu mantan
bukan hanya belajar tapi mengajarkan. Ini bacaan kalau tahlilan kematian ini yang panjang, Al-Fatihahnya sampai 10 kali. Kalau malam Jumat ini cuma berapa kali aja, 4 kali. Itu bacaannya beda-beda. Termasuk sifat-sifat 20 itu kami sudah pelajari. Jadi kalau ada orang sekarang membantah dengan sifat 20, antum telat karena kami sudah belajar dulu dari mulai wujud kidam maqam mukhalafatul lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wa daniyat qudrat iradat. Bahkan bukan hanya bacaannya saja, lagunya kami ajarkan dengan beberapa lagu tuh. Dan tentang sifat 20 itu dari mulai wujud kidam maqam mukhalafatul lil hawadisi itu bukan hanya bacaan-bacaannya. Kami bisa menerangkan secara rinci ya. Tapi setelah kami belajar, semakin terus belajar, sekarang kami sudah tinggalkan sifat 20 tersebut ya. Bahkan termasuk kitab-kitab NU pun, misalnya Fathul Mu'in tentang bab sholat itu kami sudah hafal di luar kepala, bukan hanya membaca. Kami hafal dulu dari mulai bab sifat sholat itu disebutkan faslun fi sifati sholati arkanu sholati ayat furudhuha arba'ata asyara bija'li tumanina fi mahaliha ruknan wahidan ahaduha niyatun wahya al-qasdu bil qalbi li khabarin inamal a'malu bin niyati fayajibu fiha ayniyati qasdu fi'liha ay sholati li tatamayyazan an baqiyatil afal. Itu kami hafal semuanya ya. Jadi kalau di NU ada orang takbirnya panjang itu jangan aneh karena di NU itu kalau mengucapkan takbir itu harus menghadirkan 3 ya. Jadi ketika mengucapkan Allah itu lama sampai 9 hitungan ya. Karena ketika mengucapkan Allah itu pada lafaz la itu harus menghadirkan 3. Yang pertama harus menghadirkan qasdu fi'liha ayat sholati. Jadi harus bermaksud untuk melaksanakan sholat. Kemudian al-fardiyah itu fardunya harus disebutkan. Kemudian wa ta'yinuha ayat sholati. Kemudian ta'yinnya harus disebutkan. Itu sholatnya sholat apa? Maghribkah, isakah, subuhnya. Jadi ketika orang mengucapkan Allah, nah di situ masukkan niat sholat, kemudian fardunya, nama sholatnya harus disebutkan. Kalau tidak ada yang 3 itu maka dianggap belum niat ya. Makanya jangan heran kalau ada orang mengucapkan Allah itu lama sampai 9 hitungan, 7 atau 9 hitungan ya. Nah ini kami jelaskan sedikit rincian seperti ini agar tidak ada lagi tuduhan. Ustaz jangan ngaku mantan NU. Nah sekarang kalau kami sudah ceritakan seperti ini bahwa kami bukan hanya belajar kitab-kitab NU, kami menghafalnya. Nah itu mungkin sedikit mukadimah ya sebelum kami menjelaskan tentang kisah hijrah kami meninggalkan NU ya. Nah, ketika dulu masih di NU, sebenarnya banyak sekali ganjalan-ganjalan yang menurut kami ini kok begini, ini kok begini. Jadi banyak sekali dulu juga kami banyak kok begini. Tetapi kita tahu sendiri kebanyakan orang-orang itu kalau di NU itu taklid kepada kiainya, kepada ustadznya atau kepada salah satu kitab yang dipelajarinya sehingga kalau ada ilmu-ilmu dari luar itu seolah-olah tertutup dan kami pun dulu mengalami hal-hal seperti itu. Jadi dulu itu kami punya beberapa kitab saja dan itu menjadi rujukan utama, tidak seperti sekarang kita banyak buku-buku di sini, banyak kitab-kitab di sini ya. Dulu itu seperti itu. Seolah-olah ketika kita masih di NU itu ilmu itu dikekang kalau bahasa kampung seperti kurung batok. Jadi sudah begitu, tidak bisa mempelajari ilmu-ilmu dan tidak. Nah, di antara taklid dan berontaknya hati itu berperang. Kok ini begini. Kadang kami juga membaca dari kitab-kitab NU seperti Fathul Mu'in tentang masalah tahlilan. Kok ini kayak bertolak belakang dengan praktek yang kita lakukan. Kita praktek seperti ini tetapi di kitab seperti ini. Bahkan dulu juga di dalam kitab Duratun Nasihin yang isinya 73 judul pengajian kalau tidak salah, itu banyak sebenarnya hadis-hadis dhaif dan palsu dan di sana disebutkan tentang kepalsuannya. Itu banyak kami menemukan tentang keutamaan bulan Rajab misalnya. Tetapi di akhir-akhir pembahasan kitab tersebut itu disebutkan bahwa semua keutamaan puasa Rajab semuanya hadisnya maudhu atau palsu yang dikarang oleh Ibnu Jahmin. Itu di akhir pembahasan disebutkan. Tetapi anehnya meskipun di akhir pembahasan tersebut disebutkan ini hadis-hadisnya palsu, tapi banyak sekali kawan-kawan kami ketika berceramah itu membacakan hadis-hadisnya. Keutamaan puasa Rajab itu seperti ini. Padahal di akhir kitab tersebut disebutkan hadis-hadisnya maudhu semua atau palsu. Nah jadi kami itu semakin penasaran, kok begini ya? Belum lagi masalah perdukunan, itu berdar dianggap biasa. Kemudian masalah
orang datang ke kuburan, kemudian di sana meminta ke kuburan, dianggap biasa. Itu kami mengalami. Makanya kalau di dalam ceramah-ceramah kami mengatakan jangan minta ke kuburan. Itu bukan hanya cerita-cerita, kami mengalami sendiri. Bahkan beberapa kawan sekelas kami ketika kami masih di SD dulu, itu diajak ziarahnya minta agar pintar ke penghuni kubur tersebut. Tapi meskipun mereka meminta kepada kubur-kubur, tetap saja mereka juaranya tidak sampai juara satu. Kami terus juara satu dulu ya. Nah, maksud kami ketika kami masih di NU itu banyak sekali amalan-amalan yang mungkin kayak bertentangan dengan yang kita pelajari di kitab kok begini, tetapi secara praktek begini. Banyak sekali, nanti kita akan bahas semuanya ya. Baik, sekarang kita masuk tentang awal mula hijrah kami ya. Jadi sebagaimana yang tadi kami sebutkan, ketika usia kami 25 tahun itu kami itu sudah ngajar ya, sudah punya anak santri, jadi imam sholat, kemudian mengajar ibu-ibu juga itu di masjid tempat kami tinggal ya. Nah, singkat cerita kami menikah ya. Setelah menikah kami ikut ke rumah istri, ke rumah orang tua istri dan kami tinggal di sana. Nah, ketika kami tinggal di sana pun kami punya anak-anak santri juga. Di sana kurang lebih ada 40 atau lebih ya. Kami ngajar juga di sana dan mengajar juga pengajian ibu-ibu hari Jumat, pengajian bapak-bapak malam malam Sabtu ya kami rutin di sana. Dan kalau di kampung istri itu banyak sekali hajatan. Jadi yang namanya ceramah itu sering sekali. Nah, di sana itu kami sering nonton TV ya. Dan ada satu gelombang namanya Radio Roja ya, Radio Roja. Waktu itu kalau tidak salah belum ada TV-nya, belum. Itu kami sering mendengar kajian Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Zawas rahimahullah taala, Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Abu Yahya Badrussalam, Hafidahullah taala, Ustadz Firanda Dirja dan lain sebagainya ya. Cuman isi kajiannya setelah kami dengarkan itu kok banyak membid'ahkan tahlilan, kemudian mengharamkan musik, mewajibkan jenggot, dan sunnah-sunnah Nabi itu ditekankan sekali dan komplit dengan hadis-hadis yang disebutkan. Nah, sementara yang mereka bid'ahkan itu yang dilakukan oleh kami. Jadi kami setiap malam Jumat tahlilan, ada yang meninggal tahlilan itu kan membuat kita penasaran. Akhirnya kami tahzir tuh Radio Roja. Jadi kami juga sempat tuh mentahzir Radio Roja, bahkan kami juga membantah buku-bukunya Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Itu kan ada beberapa buku dari Arab Saudi yang kami baca. Kok ini mengharamkan ini, mengharamkan ini. Kami jelaskan kepada jemaah-jemaah kami, hati-hati jangan mendengarkan roja, karena roja itu begini. Nah, itu kita sok-sokan pintar saja waktu itu, padahal waktu itu mungkin kita yang bodoh ya. Nah, di sisi lain kita menjelaskan tentang bahayanya roja waktu itu. Di sisi lain juga kita semakin penasaran. Semakin terus kita dengarkan, kok semakin ke sini, semakin ini kajian bagus sekali. Qurannya dibacakan, hadisnya dibacakan, pendapat ulamanya dibacakan. Selalu seperti itu. Ketika membahas satu hukum selalu qala Allah, qala Rasul. Dalilnya disebutkan, Qurannya, ini hadisnya, dan ini pendapat ulama disebutkan. Nah, mulai dari situ kami belum hijrah waktu itu, tetapi berusaha mempelajari tentang hukum-hukum yang dibid'ahkan oleh orang-orang roja tersebut. Akhirnya kami pelajari bagaimana hukum seperti itu. Nah, kemudian singkat cerita kami pindah dari tempat tersebut ke tempat yang sekarang ya. Di sini juga kami itu mengajar anak-anak santri. Nah, kemudian di sini kita mulai memperdalam tentang apa yang disampaikan oleh Ustadz Roja. Dan saya berusaha adil waktu itu. Ini Ustadz Roja mengatakan amalan ini bid'ah. Tapi kita selalu melakukan amalan-amalan ini. Tapi kita ingin adil. Kan manusia itu kalau bertanya dengan fitrahnya, itu akan berusaha mencari kebenaran ya. Makanya kami ingatkan buat kawan-kawan, kalau ingin mencari kebenaran itu jangan taklid dulu. Jadi buka pikiran kita. Yang pertama, waktu itu kita pelajari adalah hukum musik waktu itu. Karena dulu ketika kami masih remaja itu kami suka dengan musik, bahkan bukan hanya suka, kami mempunyai grup musik dan kami melatih musik. Sehingga ketika ada orang yang mengharamkan musik, itu kita kan kaget. Dan dulu ketika ada orang mengharamkan musik, kami tidak marah, justru penasaran ya. Mungkin bedanya kami dengan antum ini ya. Kalau antum sekarang ketika suka dengan musik ada orang yang mengharamkan, ngamuk-ngamuk ya. Dulu kami tidak seperti itu, kami penasaran.
Nah, jadi orang sebenarnya kalau mau belajar, dia itu akan mudah menerima kebenaran. Ya, kami pun seperti itu. Ketika ada orang mengharamkan musik, kita cari tahu hukum musik. Akhirnya, oh ternyata di dalam hadis Imam Abu Bukhari disebutkan, la yakunana min ummati aqwamun yastahiluna hira wal harira wal khamra wal ma'azib. Kata Rasul, akan datang dari umatku kaum-kaum yang akan menghalalkan zina, yang akan menghalalkan sutra bagi laki-laki, yang akan menghalalkan khamr, dan akan menghalalkan alat-alat musik. Itu hadis Nabi. Akhirnya, oh ini hadis Nabi mengatakan bahwa akan ada dari umatku yang akan menghalalkan musik. Berarti hukum asalnya haram. Jadi kami merenung. Kemudian ketika kita buka tentang pendapat-pendapat ulama tentang musik, ternyata ulama pun mengharamkan seperti Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Asy-Syafi'i dan lain sebagainya. Puluhan ketika kita pelajari ternyata mereka juga mengharamkan musik. Akhirnya kita semakin mantap untuk meninggalkan musik ya, karena ternyata ulama pun seperti Imam Nawawi menyebutkan al-ma'azif wal autaru yahrum isti'maluhu wa istima'uhu. Alat-alat musik dan alat-alat yang bersenar itu haram mendengarkannya dan haram pula memainkannya. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pun menyebutkan waqad ulima min ghairi syakin anna syafi'i haram sa'ira anwa izamri. Telah diketahui tanpa keraguan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i mengharamkan seluruh jenis alat-alat musik dan banyak lagi penjelasan-penjelasan ulama yang kita baca tentang haramnya musik. Nah, akhirnya setelah kita mengetahui hukum-hukum musik, akhirnya kita total meninggalkan musik. Nah, mulai dari situ, ketika ada orang mengundang kami untuk datang ke suatu acara, ternyata di tempat tersebut ada acara-acara musiknya, kami sudah tidak menghadiri lagi acara-acara tersebut ya. Jadi kan kalau di kampung itu ada undangan pernikahan itu suka ngundang ke kita untuk datang ke tempat tersebut. Sementara di tempat tersebut ada acara dangdutannya, itu bukan hanya dangdutan di kaset, bukan, tapi dangdutan secara langsung. Dulu sebelum kami hijrah ya cuek-cuek saja, datang ke tempat tersebut, melihat aurat dianggap biasa, mendengarkan musik dianggap biasa. Setelah kita hijrah baru mengetahui dan kita kaget. Dan kita banyak beristighfar sekarang. Ketika waktu dulu ini mungkin kita berdosa melihat aurat, mendengarkan musik, itu happy-happy saja. Dan bukan hanya kita, kiai-kiai yang lain pun biasa seperti itu ya. Jadi sebenarnya kuncinya ilmu ya. Ketika disebutkan musik itu haram, ketika dia tidak mempelajari ilmunya, maka dia akan biasa-biasa saja. Bukan hanya biasa, kadang sebagian orang ketika disebutkan musik haram akan membantah habis-habisannya. Tetapi mungkin bisa dicoba oleh kawan-kawan. Ketika Anda mendengar sekarang hukum musik, kemudian pelajari bagaimana hukum musik, kemudian cari tahu puluhan ulama tentang hukum musik, nanti akan ketemu. Nah, begitupun nanti masalah tahlilan. Dulu ketika ada orang mengatakan tahlilan itu bid'ah, kami pun kaget. Nah, setelah kita pelajari dari mulai makan-makan di rumah kematian, ternyata kaget. Oh, ternyata puluhan ulama dari madhab Syafi'i dan yang lainnya ternyata membid'ahkan makan-makan di rumah kematian. Itu dari mulai hadis Nabi, kemudian asar sahabat, puluhan pendapat ulama ternyata hampir sama semuanya ya. Jadi yang kita lakukan ketika ada yang meninggal itu kan biasa orang-orang kumpul di rumah kematian, kemudian makan-makan di sana. Itu ternyata bertentangan dengan hadis. Ketika ada sahabat Nabi yang bernama Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, itu di perang Mu'attah dan ini ada kisahnya dan kami sudah ceritakan tentang kisah Ja'far bin Abi Thalib, tentang Zaid bin Harithah dan tentang Abdullah bin Rawaha, itu ada kisahnya. Ketika Ja'far meninggal dunia, itu Rasul memerintahkan agar orang-orang itu justru mengirimkan makanan kepada keluarga Ja'far ya. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis, Isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa innahum qad atahum amrun saghalahum. Kirimkan atau buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena telah menimpa kepada keluarga Ja'far tersebut sesuatu yang menyibukkan mereka. Jadi boro-boro mikirin makanan, mereka pun sudah kehilangan Ja'far, sedang bersedih, sedang berduka cita. Jadi Rasul menyuruh mengirimkan makanan untuk keluarga Ja'far. Nah, setelah kami baca hadis ini, kemudian direnungkan, ternyata ini kok bertentangan dengan yang kita lakukan. Yang kita lakukan sekarang ketika ada yang meninggal dunia malah rame-rame kumpul di sana, makan-makan enak,
Dari mulai hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, hari 40 terus ya seperti itu. Bahkan ini kisahnya tak ada tetangga kami sampai menjual rumahnya, kemudian menjual rumah orang tuanya yang memang dua-duanya meninggal ketika zaman Covid kemarin, itu rumahnya habis semua dijual untuk biaya biaya tahlilan. Jadi kalau ada orang mengatakan itu sampai menjual rumah untuk biaya tahlilan, itu bukan cerita-cerita, itu kami menyaksikan sendiri ya. Rumah orang tuanya sampai dijual untuk biaya tahlilan. Sedangkan rumah tersebut yang seharusnya dipakai untuk harta warisan anak yang ditinggalkannya. Dan itu kami mengalami dan bukan hanya di sini. Banyak sekali tempat-tempat lain orang yang memang untuk apa namanya menempuh biaya tahlilan sampai menjual rumah, menjual tanah dan lain sebagainya ya. Nah, jadi antara yang terjadi di masyarakat dengan hadis Nabi ini sangat bertentangan dan kami terus merenung. Kemudian ketika membuka asar sahabat, sahabat pun mengatakan demikian. Kata sahabat apa? Kunna na'udul ijtima'i inda ahlil mayiti wa sun'iyat ta'ami ba'da dafnihi minan niyah. Kami, kata para sahabat, menganggap atau memandang bahwa kumpul-kumpul di keluarga mayit, makan-makan di sana setelah dikuburkannya mayit, itu sama dengan meratapi mayit ya. Jadi disamakan dengan meratapi mayit, sedangkan meratapi mayit itu hukumnya haram. Nah, sementara yang terjadi itu seperti itu. Kemudian kita pelajari di dalam kitab-kitab fikih, seperti di dalam kitab I'anat Talibin ini fikih Syafi'i sendiri ya. Di sana sampai disebutkan makan-makan di rumah kematian itu sampai disebutkan bid'ah yang munkar ya. Di sana disebutkan ma yaf'aluhu nasu minal ijtima'i inda ahlil mayyiti wa sun'i'at ta'ami minal bid'ahil munkarati allati yusabu ala man'iha waliyul amri. Adapun apa yang menjadi kebiasaan masyarakat berupa makan-makan di rumah kematian, itu merupakan bid'ah yang munkar yang pemerintah akan mendapatkan pahala ketika melarang acara tersebut. Bahkan kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami sampai disebutkan haram ya. Kata beliau, wa ma'tida min ja'li ahlil maiti ta'aman liyaduwan nasa ilahi bid'atun makruhatun. Dan apa yang menjadi adat kematian berupa membuat makanan, kemudian mengundang orang untuk datang ke tempat kematian tersebut, itu merupakan bid'ah yang makruh. Bal kullu dzalika haramun. Bahkan semua perbuatan itu haram kata beliau. Apabila apa? In kana min malin mahjurin. Apabila menggunakan harta anak kecil yang mesti dihajar. Artinya ketika ada orang tua meninggal dunia, meninggalkan anak kecil, itu yang seharusnya hartanya untuk warisan anak kecil tersebut dipakai untuk tahlilan. Itu haram ternyata. Kemudian yang haram di sini au min maitin alaihi dainun, atau mayitnya mempunyai hutang. Jadi sudah tahu mayitnya punya hutang, itu malah hartanya yang seharusnya dipakai untuk bayar hutang dipakai untuk tahlilan. Itu haram disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar. Kemudian yang ketiga yang haram au yatarattabu alaihi dirarun, atau akan membawa madarat dan selainnya. Jadi mungkin ke depannya anaknya akan terlantar, kemudian istrinya akan terlantar dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika kami mendengar Ustadz Roja dulu mengatakan tahlilan itu bid'ah, justru kami itu penasaran mempelajari. Setelah mempelajari ternyata benar itu diterangkan di dalam puluhan kitab ulama, dibid'ahkan itu makan-makan di rumah kematian. Akhirnya kami total meninggalkan tahlilan. Nah, yang jadi bingung, kita kan ketika ada acara tahlilan kita kan selalu datang. Bahkan orang-orang itu kalau ada yang meninggal itu selalu ngantar makanan ke tempat kita. Itu ngantar makanannya bukan hanya di besek, itu pakai rantang segala macam. Nah, ketika datang orang tersebut, kita bingung karena kita sudah tahu hukumnya seperti ini. Akhirnya kita jelaskan pelan-pelan. Mohon maaf, untuk saat ini kami tidak menerima makanan dari tahlilan dan kami tidak akan datang ke tempat tersebut. Mereka kan kaget. Ini biasanya kan paling depan itu karena memang kiainya. Tapi sekarang kenapa menolak? Akhirnya kita jelaskan kepada beberapa orang dan seiring berjalannya waktu itu kita diundang tidak pernah hadir. Ketika di antara makanan kita tidak pernah terima. Ya mungkin orang-orang yang biasa kerja di tempat tahlilan itu kan biasanya pegawainya khusus. Mungkin saling saling berbicara satu dengan yang lainnya. Jangan pernah ngantar makanan ke Ustadz Aswan katanya. Nanti ditolak. Jangan pernah ngundang Ustadz Aswan untuk tahlilan karena nggak pernah datang. Nah, setelah mungkin dari antara mereka saling berbicara, sebenarnya enak kita. Jadi sudah tidak perlu kita mengklarifikasi, sudah tidak perlu lagi kita menjelaskan. Akhirnya ketika ada acara
tahlilan, sekarang ada acara maulid, acara rajaban segala macam, kita tidak pernah diundang dan kita enak ya. Dulu kan awal-awal kita bingung harus menjelaskan pada mereka. Kalau sekarang ya sudah masing-masing saja. Nah setelah kita hijrah, kita terus belajar ya. Apalagi hadis-hadis Nabi, kita ribuan mempelajari hadis-hadis Nabi. Bahkan alhamdulillah mungkin ribuan hadis kita hafal ya. Nah jadi di sini bedanya. Kita sebelum hijrah itu jarang sekali belajar ya. Yang penting kita dakwah, diundang dakwah. Tapi kalau sekarang sudah hijrah, justru kita banyak menghabiskan waktu itu dengan belajar, terusan belajar sampai malam belajar berapa jam, siang berapa jam ya. Jadi beda sekali ketika kita belum hijrah, kita masih di NU, itu ilmu itu ya itu aja. Dan dakwah pun di konsep ini yang disampaikan itu harus seperti ini. Kemudian ada banyak sekali candanya. Jadi kurang serius. Beda dengan sekarang. Antum bisa lihat video-video kami mungkin ada ribuan kalau di Facebook ya, kalau di YouTube mungkin cuma ratusan. Itu ada tidak video-video kami yang ada lawaknya? Yang kami ingat itu tidak ada. Jadi kita serius menyampaikan ilmu, menyampaikan dalil Al-Quran, hadis-hadis Rasul. Nah seiring berjalannya waktu, kemudian kita berdakwah di media, mulai banyak sekali hujatan, cacian, makian. Bahkan kita pernah didatangi oleh aparat kepolisian datang ke rumah. Intinya dakwah kami jangan menyampaikan masalah-masalah bid'ah katanya. Setelah kita ngobrol dengan polisinya, ternyata polisinya baik dan memang sudah ada basic agamanya kuat sekali. Setelah kita jelaskan, akhirnya beliau juga paham. Oh ternyata yang disampaikan oleh Ustadz itu dalil semua. Artinya ketika kita menyampaikan itu selalu membawakan hujah. Ini dalilnya, ini hadisnya, dan ini pendapat ulamanya ya. Jadi kalau orang sudah hijrah itu nanti akan mendapat cacian ya, hujatan, makian, hinaan. Kalau kita sudah mulai mendakwakan sunnah, jangankan mendakwahkan, antum hijrah saja, antum sudah tidak ikut tahlilan, tidak ikut maulid, tidak ikut rojaban, itu nanti akan ditahzir, akan dicaci oleh orang ya. Itu sudah biasa. Nah itu mungkin sedikit cerita kisah kami ya, hijrah dari NU kemudian hijrah ke manhaj salaf ya.